warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum pada resonansi bunyi. Tetapi sebelum itu, biarkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mufidah Citra Pratiwi, nomor urut 25. Saya Aulawi Fitra, nomor urut 6. Saya Farmatur Rahman, nomor urut 16. Saya Daniel Paraing, nomor urut 11. Nah, tujuan kami melakukan praktikum ini untuk membuktikan resonansi bunyi yang akan dilakukan pada gelas. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari simak langkah-langkah dan penjelasan berikut ini. Saya akan mempraktekkan resonansi bunyi pada gelas kaca, yaitu masukkan 3 jari ke dalam gelas ini dan ini jika gelasnya full dengan air. Bagaimana kalau 3/4? Bagaimana kalau setengah gelas? Bagaimana kalau 1/4 gelas? Baik, penjelasannya akan pada Daniel Paraing. Setelah kita menyimak langkah-langkah yang tadi, bisa dijelaskan bahwa pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full air. Pada percobaan ketiga, gelas yang berisi 1/2 air suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1/4 air suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari ketiga percobaan sebelumnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena semakin banyak air yang dituangkan di gelas, maka semakin sedikit getaran yang dihasilkan, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Sebaliknya, semakin sedikit air yang ada dalam gelas, maka akan semakin banyak getaran, sehingga suara yang dihasilkan semakin tinggi. Baik, itulah penjelasan dari hasil praktikum kami. Selanjutnya hubungan dengan resonansinya akan dijelaskan oleh Aulawiyah. Apa sih hubungan resonansi bunyi dengan gelas kaca yang kita praktikan ini? Jadi, resonansi adalah peristiwa ikutnya bergetar suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Yang ikut bergetar adalah udara yang ada pada gelas itu. Sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi, peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara berpengaruh besar dalam besar kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyinya akan semakin besar dan nyaring. Sebaliknya pula, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyinya akan semakin lemah dan berat. Itulah tadi video praktikum kami, yaitu pembuktian resonansi bunyi pada gelas kaca. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.